Udah tentuin pilihan belum, mau jadi pengusaha fashion atau mau jadi fashion designer atau mau gabungin keduanya? Nah, ini ada pilihannya nih. Kalau kamu mau jadi desainer, kamu harus kuat idenya, terus juga bangun image-nya, dan ini butuh waktu dan biaya yang banyak banget ya gitu, dan kamu harus tahu ilmunya banget dari bikin koleksi, sampel, riset semuanya sampai kamu mendapatkan DNA yang harus kamu kasih tahu ke orang lain bahwa produk kamu seperti apa nih. Nah gitu, biasanya bangun image ini yang paling lama, dan karena memang harus terus menerus yang terjadi. Dan makanya kalau kalian lihat nih, kalau desainer tuh lebih banyak ke presentasi ya, seperti sebuah karya itu di fashion show. Kalau seniman lukis kan dia pameran dan punya galeri menunjukkan karya-karyanya dan mengadakan pameran atau exhibition untuk nunjukin karyanya. Nah gitu juga desainer biasanya punya butik atau galeri juga, dan banyakin fashion show juga, pameran juga untuk nunjukin karyanya. Dan biasanya kalau yang ngeluarin ide yang lebih keren, lebih bagus gitu, biasanya terbangun image-nya. Dan ini secara realitasnya adalah memang butuh biaya yang banyak, waktu yang banyak untuk mikirin konsep idenya, dan ini pilihan. Kayak kamu mau pilih yang mana ya. Terus kalau desainer biasanya memang satu kurang suka sama soal hitung-hitung gitu, jadi nggak semuanya sih, tapi rata-rata yang saya ketemuin juga, dan saya juga begitu, tapi saya lagi belajar untuk jadi pengusaha fashion ya. Dan itu semua pilihan, tapi ada plusnya juga. Kalau jadi desainer itu biasanya itu akan lebih nilainya lebih tinggi gitu. Saya keluarin karya, terus nanti turunannya dia jual bisa lebih tinggi karena memang dia sudah mengeluarkan dan dia punya image sendiri yang tidak banyak orang punya gitu. Nah itu jadi nilai tambah banget buat kita jadi desainer. Nah berikutnya adalah ke pengusaha fashion. Nah pengusaha fashion ini memang risetnya lebih ke market mana yang dituju dulu. Jadi tidak membuat konsep yang memang dari awal kesukaannya dia, karena memang ini mau berjualan, berbisnis, berdagang ya. Jadi mau nurunin, kalau misalnya desainer menurunin egonya susah kan. Jadi ini, tapi kalau pengusaha fashion itu memang targetnya untuk memang jualan. Jadi riset dulu pasarnya misalnya mau dengan koleksi apa nih yang lagi diterima oleh pasar. Nah ini yang harus dilakukan risetnya dulu kalau jadi pengusaha fashion. Dan tetap setelah udah dapet memproduksinya sambil memang kadang-kadang banyak juga yang belum menentukan DNA-nya seperti apa, tapi minimal karena sekarang udah banyak informasi ya soal bisnis, soal gimana kebangun DNA, brand image, semuanya itu banyak yang mengaplikasikannya ke bisnis ya itu, dan itu top menurut aku. Kurangnya menurut aku adalah memang banyak yang seragam nih jadinya. Nah kalau aku sendiri melihat gimana kalau kita ngeblend nih antara desainer sama pengusaha fashion itu digabungin supaya kayak punya ide bagus dan penjualannya juga bagus. Jadi yang desainer turunin egonya untuk bisa diterima pasar, dan apa maunya pasar itu diwujudkan. Dan untuk pengusaha fashion sendiri harus berani juga untuk membangun image-nya gitu dan memberikan sentuhan lebih artistik ya. Nah ini 50-50 dari gimana nih, kalau ada komentar-komentar mengenai ini yang positif untuk membangun kita semua saling sama-sama belajar, silahkan. Dan aku sendiri memang lagi belajar banget untuk bisnis ya, karena setelah aku pikir-pikir bahwa ternyata memang selain berkarya kita juga harus berjualan gitu. Nah ini aku sharing karena memang aku juga interest soal bisnis yang selama ini aku menjalani sebagai fashion designer. Nah aku sekarang mau jadi pengusaha fashion. Oke, terima kasih, semoga
apa yang aku bagikan ini bermanfaat buat kamu, dan nanti akan kita bahas lagi topik apa nih yang berkaitan sama dunia fashion tentunya. Terima kasih.